Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dan hadirat jamaah salat zuhur dengan pendengar radio dakwah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, sehingga kita bisa bersama-sama pada saat ini melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu sholat zuhur yang alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita, Allah lipat gandakan pahalanya, Allah jadikan amal yang tulus dan ikhlas, hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadirat junjungan kita, kekasih kita, suri tauladan kita, baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang meneladani jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersama-sama melihat dan menyaksikan bagaimana di zaman kita sekarang ini yang terjadi di antara kita kaum muslimin, semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah luar biasa. Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, hampir di mana-mana masjid, hampir di mana-mana langgar atau musalla, alhamdulillah jamaahnya sangat luar biasa. Dibanding dengan mungkin zaman-zaman yang dulu, tidak sebanyak daripada orang yang ada di zaman sekarang. Masya Allah, semangat ibadah kaum muslimin di zaman kita sekarang ini sangat meningkat luar biasa. Namun yang perlu menjadi perhatian kita adalah bagaimana semangat di dalam beribadah tadi itu harusnya seimbang dengan semangat untuk menuntut ilmu, cara supaya ibadah kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang masih sangat-sangat kurang. Semangat ibadah luar biasa, semangat untuk melaksanakan kewajiban sangat dahsyat, akan tetapi semangat di dalam menuntut ilmu yang masih kurang. Banyak di antara kaum muslimin dan kaum muslimat yang melaksanakan ibadah salat atau ibadah-ibadah yang lain, namun sebenarnya dia tidak mengerti cara mengerjakan ibadah sholat tersebut. Dia mungkin melihat saja, bisa menirukan gerakannya saja, akan tetapi ketika ditanya hukumnya ini apa saja yang namanya rukun-rukun sholat, syarat-syarat sholat, pembatal-pembatal sholat, maka dia tidak tahu dan tidak mengerti, bahkan tidak pernah mendengar mungkin istilah-istilah itu. Nah, ini yang sangat miris sekali. Sedangkan di dalam riwayat disebutkan setiap orang yang beramal akan tetapi tidak didasari oleh ilmu yang telah diajarkan Nabi di dalam mengerjakan amal tersebut, maka amalnya tertolak, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata salah seorang ulama, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa didasari oleh ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Tentunya siapa yang mau di antara kita capek-capek beramal tapi tidak ada nilainya? Mana ada? Pastinya kita semua ingin hasil jerih payah ibadah yang kita lakukan. Mungkin ada yang berjalan panas-panasan, ada yang keringatan sambil beribadah dan segala macam usaha yang kita lakukan. Tentunya kita pengen ngelihat hasilnya. Kita tidak pengen itu tersia-siakan usaha kita, kan begitu. Maka salah satu caranya supaya amal tadi itu ada nilainya, ada hasilnya, tidak tersia-siakan, kita harus menuntut ilmunya, bagaimana cara mengerjakan ibadah tersebut dengan baik dan benar. Karena orang yang beribadah tanpa ada dasar ilmu, itu sangat berpotensi besar ibadahnya keliru. Sangat memungkinkan ibadahnya salah, dan celakanya kesalahan dia tadi dia tidak sadar. Kesalahan dia tadi dia tidak tahu kalau dia salah. Akhirnya tiap hari sholatnya begitu saja, amalnya ya begitu saja. Berapa banyak kita lihat kalau kita sholat, orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat dia tidak menutup aurat dengan sempurna, banyak sekali. Padahal orangnya rajin sholat, tapi ternyata ada kekeliruan di dalam sholatnya dan dia tidak tahu kalau itu keliru dan tidak tahu kalau itu salah. Maka sholat itu kalau seandainya atau ibadah itu seandainya ada kesalahan, maka sama halnya orang tadi tidak mengerjakan sama sekali. Cukup menjadi perhatian kita riwayat yang datang dari baginda Rasulullah SAW. Pernah ada satu ketika seorang pemuda masuk ke dalam masjid Nabi SAW. Ketika dia masuk ke dalam masjid, di situ ada Nabi, ada beberapa orang sahabat yang sedang duduk bersama Rasulullah. Kemudian pemuda tadi langsung dia mengambil tempat untuk melaksanakan ibadah sholat. Maka sholatlah pemuda tadi. Ketika dia melaksanakan sholat, diperhatikan oleh Nabi SAW sholatnya pemuda tadi. Dari awal dia sholat sampai akhir, sampai selesai. Sampai selesai. Ketika dia selesai sholat, pemuda tadi langsung bersegera menghampiri Nabi untuk ingin bergabung duduk bersama Nabi dan para sahabat yang lain. Ketika seorang pemuda tadi mau duduk bersama dengan Nabi, Nabi langsung berkata kepada dia, wahai pemuda, jangan duduk dulu. Sholli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat dulu, kamu tadi belum sholat. Ya, kata Nabi, sholat dulu, kamu tadi belum sholat. Padahal jelas nyata-nyata sudah sholat pemuda tadi. Tapi Nabi kok mengatakan belum sholat kamu? Berarti tidak dianggap sholatnya tadi. Tidak banyak tanya. Akhirnya pemuda tadi kembali ke tempatnya. Kemudian dia mengulang sholatnya. Sholat lagi. Diperhatikan lagi oleh Nabi sholatnya. Rukun demi rukun sampai selesai. Ketika dia selesai, dia kembali mendatangi Nabi. Kemudian ingin duduk lagi. Nabi berkata lagi kepada dia, wahai pemuda, sholli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat dulu, kamu tadi belum sholat. 2 kali sudah sholat pemuda ini. Tapi Nabi selalu mengatakan kamu belum sholat. Sudah tidak banyak tanya, padahal penasaran luar biasa. Tapi karena Nabi yang menyuruh, ya sudah, kerjakan saja. Sholat lagi pemuda tadi untuk yang kesekian kalinya. Dari awal sampai akhir, ketika dia salam, dia menghampiri lagi Nabi. Kemudian untuk yang kesekian kalinya pula, Nabi kita mengatakan, sholli fa innaka lam tusalli. Wahai pemuda, sholat lagi, kamu tadi belum sholat. Masya Allah. Berapa kali pemuda tadi sholat sudah padahal. Tapi Nabi selalu mengatakan, kamu belum sholat. Akhirnya pemuda tadi memberanikan diri, ya Rasulullah, seandainya sampean suruh saya sholat berapa kali lagi, tidak akan ada yang saya lakukan selain yang sampean lihat sebelumnya, karena itu saja yang saya tahu tentang sholat. Kalau ada yang salah, ajarkan ya Rasulullah. Ini yang ditunggu oleh Nabi pertanyaannya. Maka Nabi mulailah menjelaskan kepada pemuda tadi. Idza qumta ila shalah fakabbir, thumma qra' ma tayassara ma'aka minal Qur'an, thumma rka' hatta tatma'inna raki'a, ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا
thumma fa'al dzalika fi shalatika kulliha. Kata Nabi, wahai pemuda, apabila kamu mau salat maka takbirlah takbiratul ihram. Kemudian bacalah surah Al-Fatihah. Setelah itu rukuklah kamu dan jangan lupa tumakninah di dalam rukuk. Kemudian bangkitlah kamu untuk i'tidal beserta tumakninahnya. Kemudian sujud untuk sujud yang pertama dan tumakninah. Kemudian bangkit duduk antara dua sujud, jangan lupa tumakninah. Kemudian sujud yang kedua dan juga tumakninah. Kemudian kerjakanlah yang seperti tadi di rakaat-rakaatmu yang selanjutnya. Maka para ulama hadis mengomentari hadis ini. Kata mereka, diusut demi usut ternyata kesalahan pemuda tadi di dalam sholat, dia sholatnya ketinggalan tumakninahnya. Ada di beberapa rukun yang dia kerjakan tidak beserta dengan tumakninah. Coba pian bayangkan berapa banyak orang sekarang yang kasusnya sama seperti pemuda ini. Syukurnya ada yang menegur dan ada yang mengajarkan. Bagaimana kalau seandainya dia mengerjakan sholat dengan cara seperti itu selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Bagaimana kira-kira? Sedangkan sholatnya tadi yang salah tadi Nabi mengatakan fa'innaka lam tusalli, kamu tidak sholat. Berarti sholatnya orang yang salah di dalam mengerjakan sama halnya tidak sholat. Jadi kalau ada orang sholat 50 tahun dan ternyata sholatnya salah terus, berarti 50 tahun tidak pernah sholat orang ini. Satu waktu meninggalkan sholat, maka namanya telah tertulis di dalam neraka, di pintu neraka, Fulan bin Fulan harus masuk ke neraka karena tidak sholat. Akan kesian, sholat sudah sholat capek-capek, payah-payah, ternyata tidak dihitung, ternyata tidak dianggap. Akibat apa? Semangat beribadah kuat, tapi semangat menuntut ilmunya lemah. Ini tidak bisa. Harusnya menuntut ilmunya semangat lebih tinggi daripada beribadahnya, supaya dia semangat menuntut ilmu terus. Jadi ketika mengerjakan ibadahnya, maka ibadahnya sudah sesuai dengan tuntunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang perlu kita perhatikan betul-betul, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi berapa banyak di antara kita orang-orang muslimin yang melaksanakan ibadah namun tidak mengerti cara beribadah, akhirnya hasilnya nol. Hasilnya sia-sia. Padahal rajin orangnya sholat. Kadang-kadang lebih duluan daripada yang lain sampai ke masjid. Kadang-kadang dia yang azan, kadang-kadang dia yang membuka masjid, tapi ternyata sholatnya keliru, ternyata sholatnya salah, ada yang salah di dalam sholatnya, dan dia tidak berpikir untuk menuntut ilmu, belajar tentang sholat tadi itu. Maka kasihan, ya, berapa tahun akan dihabiskan dalam keadaan sia-sia, Nah inilah yang perlu menjadi perhatian kita. Jangan ada di antara kita yang malas nuntut ilmu. Tuntut ilmu sampai kapan aja. Kita ini setiap hari perlu perbaikan. Bukan cuma kita-kita yang awam saja, bahkan mereka yang sudah jadi ulama saja masih nuntut ilmu. Yang sudah menjadi orang yang alim saja masih buka terus setiap hari, mengulang-ulang lagi, setidaknya meningkatkan derajat ibadahnya. Yang ibadahnya asalnya ibadah orang biasa, ingin menjadi yang lebih tinggi lagi derajatnya, begitu. Ya, jadi kewajiban menuntut ilmu tidak hanya bagi orang awam saja, yang tidak awam pun tetap setiap saatnya menuntut ilmu. Nah ini yang perlu. Jadi kadang-kadang ada orang semangat dia untuk hadir acara-acara keagamaan, tapi diajak majelis taklim malas. Kalau hadir acara-acara keagamaan yang lain semangat luar biasa, semangat. Kadang majelis macam-macam majelisnya, ada majelis maulid, ada majelis sholawatan, ada majelis yasinan, ada majelis burdah misalnya, atau ada majelis, ya macam-macam majelis. Diajak hadir majelis maulid, semangat, masya Allah. Diajak hadir majelis sholawat, semangat. Diajak hadir majelis yasinan, luar biasa semangatnya. Tapi diajak hadir majelis taklim, malas. Nah ini yang kelirunya di sini. Ya, majelis taklim hukumnya wajib. Adapun majelis-majelis yang lain itu adalah fadilah, keutamaan. Bukan kita meremehkan yang lainnya, tidak. Yang lainnya juga bagus. Majelis maulid bagus, majelis zikir bagus, majelis burdah, majelis yasin, semuanya bagus. Tapi majelis taklim tidak boleh dikesampingkan.
majelis taklim itulah yang wajib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menanamkan semangat di dalam diri kita untuk menuntut ilmu agama sehingga ibadah yang kita lakukan bisa benar sesuai dengan tuntunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di dalam hadis Nabi kita bersabda, innama bu'itsu muallima. Saya ini diutus, kata Nabi, untuk mengajar. Saya diutus untuk menjadi guru, untuk mengajarkan ilmu kepada umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah kita yang kita lakukan di masa yang lalu yang mungkin ada kurang-kurangnya Allah sempurnakan, Allah tambal dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan amal ibadah kita selanjutnya di sisa umur kita Allah jadikan amal ibadah yang sempurna, yang sesuai dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah wa qul li rasulullah salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin, faqihna fid din, 'allimna ta'wil, wahdina ila sawa'is sabil, waj'alna minal 'alamin 'amilin wa ila siratikal mustaqim, wa akrimna binuril fam, wa akhrijna min dhulumatil zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian, ceramah tadi yang barusan kita dengarkan bersama-sama bisa disaksikan di YouTube Masjid Raya Darussalam Samarinda. Silahkan dilihat lagi dan dibantu subscribe-nya ya. Mudah-mudahan insyaallah menjadi manfaat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Ini dari saya, kurang lebihnya minta maaf, salah kata minta halal minta ridha. Hada minni wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim, Allahumma salli